Halo, assalamualaikum. Infinix Note 30 ini baru saya mulai gunakan di akhir Juli 2023 alias hampir 2 bulan setelah saya buat unboxing videonya. Dan yang paling berbeda dari Note 30 Pro ternyata bukan masalah panel layarnya, bukan pula kecepatan chargingnya, melainkan ketersediaan stoknya. Ya, jika kita bisa mudah menemukan Note 30 di harga resmi atau bahkan lebih murah di beberapa lapak online, maka Note 30 Pro tidak sebanyak itu jumlah pelapak yang punya stoknya, pun harganya cukup melambung dari harga resminya. Padahal menurut saya, jika ditilik dari spek teknis, kemudian performa dan fitur melawan harga pasarnya, Infinix Note 30 reguler ini justru jauh lebih valuable. Bahkan mungkin bisa jadi yang paling worth to buy di kelas harganya saat ini. Infinix mah males update software Jangan salah, saat saya mulai pakai smartphone ini, saya harus update dulu smartphone-nya hingga 3 kali ya update software. Hingga yang terakhir itu sudah pakai update keamanan bulan Juni 2023. Update-nya ada yang 400 MB saja dan ada juga yang 1,2 GB. Lumayan besar ya update-nya, artinya ada perbaikan yang ditambahkan, tak cuma menambal masalah security saja. Dan saya merasa hasil kameranya makin kece untuk berfoto ya depan belakang. Saya akan jabarkan sambil teman-teman boleh simak sampelnya. Yang saya yakini memang grup Transsion sekeluarga ini sudah makin lihai mengkalibrasi sensor kamera dan memadu-madankannya dengan ISP milik MediaTek. Untuk foto close range dengan cahaya cukup meski indoor ya, saya bisa nikmati tone warna, detail dan juga performa autofokusnya. Meski untuk foto-foto kopi yang sehari-hari saya teguk, saya akan lebih puas jika exposure saya turunkan sedikit. Cuma keren loh, HP 2 jutaan begini bisa bikin saya semangat buat posting ke sosmed. Yang lain jarang bisa bikin begini. Kemudian hasil selfie-nya juga saat saya lihat di layar ponsel ini nampak pas ya komposisinya antara highlight dan shadow, tone warna kulit, ketajaman detail, hingga mode beautification yang dipisah sendiri. Saya lebih suka begini karena mode itu takkan pernah saya sentuh. Dan di brand lain kadang selfie-nya itu sudah diset palsu by default. Jadi harus dimatiin dulu kalau mau natural. Di sini enggak nih, otomatis jujur. Memang 3 kamera di sisi belakang bisa dinilai sebagai gimmick marketing semata ya. Karena kamera kedua itu hanya beresolusi 2 megapiksel untuk depth. Dan kamera ketiga cuma QVGA, konon katanya buat AI. Konon. Kalau tidak ada lensa makro, saya no problemo. Tidak ada lensa tele juga ya sangat wajar ya di level harga 2 jutaan begini. Namun tidak ada lensa ultrawide ini yang wajib dicatat. Satu keputusan Infinix yang terpaksa harus dimaklumi. Ya setidaknya ada loh HP 5 jutaan yang juga nggak punya lensa ultrawide ini. Dan kenyataan ini sedikit memberi angin segar buat Infinix Note 30. Untuk video, hasilnya sewajarnya ponsel 2 jutaan dan untungnya mode Ultra Steady berhasil bikin stabil, signifikan bedanya ya dari mode biasa. Dan ini bisa rekam hingga 2K 30 fps atau Full HD 60 fps depan belakang. Perekaman audio sudah makin baik, tone warna di video juga sudah lebih enjoyable. Meski detail dan kestabilan frame rate pastinya beda dari HP mid-range hingga ke high-end. Nah, nanti disimak aja lengkapnya di akhir video ya. Sekarang kita lanjut bahas sektor multimedia. Dan buat level 2 jutaan begini, sound by JBL ternyata bukan gimmick. JBL pastinya kan nggak mau juga mengorbankan brand image mereka buat ini. Jadi loudspeakernya itu usable, bahkan kalau ingat harganya segini tuh enjoyable ya. Stereo outputnya cukup simetris dan powernya cukup banget, serta di volume terkencang pun nggak sember, nggak cempreng. Bass dan treble masih balance sih, dan saya bisa enjoy nyetel podcast maupun streaming series di HP ini, asli. Lalu layar IPS milik Note 30 ini punya dimensi sedikit lebih besar ya dari varian Pro-nya. Dan bezel di dagunya juga lebih tebal, FYI aja. Saya sendiri nggak ada masalah ya dengan saturasi warnanya, respons sentuhannya,
Pun saat dipakai mengetik, haptic feedbacknya juga enak-enak aja. Dan ini sudah pakai punch hole buat kamera depannya, so tidak ada alasan buat komplain kan? Nah urusan dapur pacu, dapat Helio G99 itu udah sip banget buat 2,3 jutaan. Prosesor 6 nanometer ini hemat daya dan masih gegas buat multitasking dan juga gaming. Jangan lupa, di harga segitu kita bisa dapat RAM 8GB dan storage 256GB. Yang kalau dilihat dari skor benchmark storage-nya, ini sudah UFS. Karena alasan ini juga, saya nggak tes battery life dalam real usage ya. Karena Helio G99 sudah berkali-kali saya uji pakai, dan buat main PUBG Mobile juga masih ngangkat banget dimana saya main di Smooth Ultra. Cuma ada sedikit catatan, saat saya main pakai TWS earphone, delaynya lebih banyak ya daripada ponsel Android yang saya punya lainnya. Bisa jadi ini dari ekstra processing suara yang dilakukan atau mungkin dari antenanya. FYI lagi, skor Antutu 10-nya itu mencapai 429 ribuan buat 2,3 jutaan, kurang apa lagi coba? Feels-nya di tangan juga cukup solid meski memang ya bongsor ya. Back covernya punya finishing frost matte asli nggak murahan dan frame kameranya ini rata ya. Saya lebih suka desain kamera ini tanpa bump dibandingkan Note 30 Pro yang punya bump. Dan ya, fast charging 45 wattnya juga nggak saya coba. Cuma kabar baiknya dia support protokol power delivery juga yang pas saya ukur sih mentoknya di 18 watt. Jadi paling kita tinggal nunggu apakah Infinix bakal maintain update software ponsel ini terus, minimal dapat satu kali naik versi Android lah. Ataukah bakal dilupakan begitu saja ketika penerusnya nanti sudah hadir. Cuma waktu yang bisa menjawab. Namun untuk saat ini, saya dapuk Infinix Note 30 ini sebagai ponsel 2 jutaan yang paling direkomendasikan buat mereka yang mementingkan performa dan spesifikasi dengan anggaran yang mungkin cukup terbatas. Saya lihat Infinix bahkan sudah menggandeng retailer besar untuk channel penjualan offline. So, saya nggak bakal heran kalau nantinya ponsel ini banyak yang pakai. Oke sip, reviewnya sampai di sini. Selamat menikmati sampel kameranya dari kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full HD 30 fps. Ultra steady video. Oke, 30 fps. Full HD 60 fps. Habis ini saya perlambat ke 0,4 kali ya, 0,4. Ultra steady video. AI cam 2K 30 fps, ngadep backlight, rada kepayahan. Dan ini katanya di layar agak terlalu apa ya, kurang pas aja meteringnya ya. Tone kulit dibikin terlalu terang, tapi dynamic range-nya payah. Sekarang Full HD 30 fps kayaknya nggak banyak berubah karakter warnanya, rada terlalu berlebihan, nggak natural ya. Ini tengah hari tapi lagi nggak terik. Gimana? Silahkan disimak sama audionya juga ya. Habis ini kita coba steady video.
Tadi video pastinya nge-crop kayak gini. Ini jarak yang kurang lebih sama dengan tadi. Jadi saya harus panjangkan banget tangan saya, tapi makin gak stabil nanti kalau terlalu panjang ya. Jadi udah biarin segini aja. Disimak audio stabilisasi, metering, dan mic range-nya. Gimana buat smartphone 2,3 jutaan? Segini bagus nggak? Masih ultra seri video, saya jalan mundur dan lebih teduh dibanding di luar. Warnanya udah lebih enak, cuma ada backlight sama aja ya kayak gitu ya. Jadi si algoritmanya kayaknya terlalu fokus ke wajah biar terang, dan mic range dikorbankan, dan di kondisi cahaya yang ideal kayak gini udah lebih enak, walaupun menurut saya masih perlu tuning sedikit buat tone warna kulitnya.